Sangat cocok, marilah mengarahkan hati. Sudah kami arahkan. Aduh, cucianku belum dicuci. Nah, marilah mengarahkan hati. Sudah kami arahkan. Perutnya kuruk-kuruk. Aduh, siomay enak kayaknya. Kita akan melihat bahwa Gereja Katolik di dalam ajaran imannya itu memiliki dokumen yang bernama Sacrosanctum Concilium, dokumen konstitusi mengenai liturgi yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II yang berlangsung pada tahun 1962 sampai 1965. Kita akan membaca pada artikel yang ke-8. Dalam liturgi di dunia ini, kita ikut mencicipi liturgi surgawi yang dirayakan di kota suci Yerusalem, tujuan peziarahan kita. Kota suci Yerusalem bukan berarti kota secara harafiah, tetapi kota dalam makna konotatif, yaitu makna teologis yang berarti surga. Maka ada istilah liturgi surgawi, liturgi yang ada di surga. Seluruhnya memuji Allah kita, itulah yang dimaksudkan liturgi surgawi. Nah, liturgi di dunia ini yang kita laksanakan terutama di dalam sakramen Ekaristi atau kurban misa itu mencicipi. Jadi belum mengalami liturgi surgawi, tapi kira-kira nanti di surga juga akan begitu. Hanya karena keadaan kita sudah sungguh-sungguh 100% mengasihi Allah, kita berliturgi tidak akan ada ngantuk, tidak akan ada bosan, tidak akan ada gelisah, tidak akan ada hal-hal negatif yang menghalangi kita karena fokus kita adalah memuji, memuliakan Allah. Selanjutnya di dalam SC artikel 9. Liturgi suci tidak mencakup seluruh kegiatan gereja. Gereja itu punya beberapa kegiatan di dalamnya, aktivitas, yaitu liturgi, ada juga nanti sosial, karitatif. Berarti liturgi bukan satu-satunya. Namun liturgi menjadi penting karena dikatakan dalam artikel ke-9. Bagaimana itu maksudnya? Kita lihat. Gereja selalu wajib mewartakan iman dan pertobatan. Selain itu, harus menyiapkan umat beriman untuk menerima sakramen-sakramen. Mengajar mereka mengamalkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kristus dan mendorong mereka untuk menjalankan semua amal cinta kasih, kesalehan, dan kerasulan. Kalau dibagi menjadi dua saja, pembagian besar sudah ada dua, yaitu liturgi peribadatan dan pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi gereja membagi dalam beberapa hal ya, ada martiria, ada diakonia, ya ada liturgia. Itu bukan tema kita, tidak akan kita bahas. Namun di dalam SC artikel 10 dikatakan liturgi itu puncak yang dituju kegiatan gereja serta-merta sumber segala daya kekuatannya. Jadi dari liturgi terutama dari Ekaristi bagaikan dari sumber mengalirlah rahmat kepada kita. Maksudnya apa? Dikatakan puncak karena segala sesuatu yang sudah kita lakukan di dunia ini nanti tanda petik dipersembahkan kepada Tuhan melalui kurban misa. Jadi sebenarnya kalau imam mempersembahkan kurban pada saat perayaan Ekaristi kan menyebut juga persembahan umat. Perhatikan kata-katanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku itu yang dimaksud persembahan siapa, Vin? Persembahannya Rama. Ya, si imam yang merayakan kurban ya. Kemudian persembahanmu, munya siapa? Persembahan umat. Umat, betul. Banyak umat Katolik mengira persembahan umat itu hanya kolekte itu. Oh, bukan. Ya memang yang kelihatan kolekte dalam arti kolekte kan itu berarti mempersembahkan untuk Tuhan supaya gerejanya dapat melakukan pelayanan gitu. Namun sesungguhnya persembahan umat tidak terbatas pada dukungan dana yang akan dipergunakan oleh gereja Tuhan, tidak hanya itu. Kalau Anda seorang dokter yang kemudian berbakti kepada masyarakat, itu persembahanmu. Kalau Anda seorang ketua RT yang melayani masyarakat, itu persembahanmu. Bahkan kalaupun di luar, di masyarakat atau di tempat-tempat umum Anda tidak melayani seperti itu, kalau engkau seorang ibu dan merawat balitamu di rumah, itulah persembahanmu. Kalau engkau seorang ayah banting tulang untuk menghidupi keluargamu, itulah persembahanmu.
Jadi itu yang dimaksudkan puncak. Segala sesuatu yang terjadi seminggu yang kemarin, katakanlah begitu, kemudian kita bawa segala macam yang sudah kita laksanakan sebagai bentuk pengamalan itu. Namun juga sekaligus sumber. Sumber berarti kita menimba kekuatan. Nanti berikutnya, kan kita masih akan hidup di tengah dunia nyata. Masih akan bergulat dengan sulitnya mencari nafkah dan sebagainya, bersaksi di tengah masyarakat yang tidak selalu mudah. Kita memerlukan semangat kehidupan yang diperbaharui, dalam hal ini ekaristi atau liturgi suci yang fokusnya adalah ekaristi memberi kita kekuatan. Maka dikatakan terutama ekaristi sumber dan puncak. Maka gereja Katolik memiliki satu kata-kata yang bagus, ekaristi itu sumber dan puncak. Sumber karena memberi kita kekuatan, puncak karena apa yang sudah kita lakukan di tengah kehidupan kita bawa untuk kita persembahkan. Jadi ini satu catatan kecil yang sangat praktis. Pada saat nanti hari Minggu atau setiap hari imam merayakan ekaristi, ya terutama hari Minggu lah ya, kalau umat umum kan hari Minggu. Pada saat hari Minggu Anda merayakan ekaristi, ketika imam mengatakan berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu, Anda perlu mengangkat persembahanmu. Jadi pada saat imam mempersiapkan di altar kurban persembahan roti dan anggur, itu jangan pelongo-pelongo nonton imam, tapi persembahkanlah juga. Tuhan, kemarin aku sudah menolong orang, ini ku persembahkan. Tuhan, kemarin aku sudah menyelamatkan pasien, ini ku persembahkan. Tuhan, kemarin aku sudah mengajar dengan baik murid-muridku, ini ku persembahkan. Tuhan, aku seorang polisi, kapan itu mau disogok, aku sudah berhasil menolak, ini ku persembahkan. Nah, kalau ekaristi dirayakan dengan cara itu, ekaristi itu tidak membuat ngantuk sebenarnya. Anda ngantuk dan bosan karena Anda menjadi penonton dalam ekaristi ya. Romonya sedang menyiapkan altar, pelongo-pelongo. Iya nggak, Bin? Gitu nggak, Bin? Iya, Rama. Nyanyi juga enggak, pelongo-pelongo nontonin gitu. Ya, sebenarnya ekaristi yang tampaknya simpel, kalau mau dilakukan dengan sungguh-sungguh itu butuh keahlian tertentu. Iya atau iya, Kevin? Sangat iya, Rama. Betul. Itu seperti orang Islam kalau mau sholat itu kan ada belajarnya loh. Bahkan ada tuntunan sholat. Ya ini kita orang Katolik sebenarnya juga ada tuntunan misa. Hanya memang umumnya menganggap ekaristi itu ya gampang saja. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti ambil bagian, ekaristi itu tidak terlalu gampang juga sebenarnya. Karena partisipasi batiniah itu yang sebenarnya akan membawa daya guna yang lebih. Ini sedikit menyimpang. Kalau saya sebagai seorang imam banyak terbantu. Karena apa? Karena di sepanjang perayaan ekaristi itu, imam banyak mengucapkan doa batin yang namanya doa sekreta. Sekreta ya itu doa rahasia tanda petik, tapi ya tidak rahasia juga, orang tahu semua teksnya. Tetapi diucapkan dalam hati atau diucapkan sedikit bisik-bisik gitu. Nah itu sepanjang perayaan ekaristi ada doa-doa batin seperti itu. Saya seorang imam terbantu dengan itu. Kalau Anda sebagai umat sebenarnya perlu berlatih seperti itu. Maka seringkali apa yang dilakukan imam itu kadang saya tularkan untuk dilakukan versi umat, tidak persis sebagai versi imam, tapi dengan cara-cara yang gampang. Umat beriman perlu datang menghadiri dengan apa? Sikap-sikap batin yang sikap-sikap batin itulah yang dimaksudkan. Jadi sesungguhnya gereja mengajar kita supaya kalau kita mengikuti liturgi suci terutama kurban misa itu datang dengan sikap-sikap batin. Sikap lahiriah saja kadang-kadang belum dapat dilakukan ya. Jawab amin aja buka mulut, kayaknya mulutnya ada lemnya. Itu baru sikap luar loh ya. Jadi sesungguhnya merayakan ekaristi itu memang dimulai dari sikap luar. Sikap luar membantu kita untuk lebih memiliki sikap batin. Sesungguhnya kalau kita mau benar-benar merayakan ekaristi, sungguh ekaristi sangat tidak gampang. Saya ulangi, sangat tidak gampang. Kevin setuju dengan pernyataanku? Sangat setuju, Rama. Pengalamanmu bagaimana? Yo, ini kan kita kan lebih praktis, jadi boleh cerita pengalaman. Kok bisa mengatakan setuju itu bagaimana? Tadi waktu Rama bilang sikap-sikap batin yang serasi, aku langsung kepikiran ini yang waktu
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kan kita jawabnya, sudah kami arahkan. Iya. Tapi mikirnya kemana-mana. Tidak mengarahkan hati itu kepada Tuhan. Aduh, tugas kuliah belum selesai Iya, umpamanya Rama. gitu ya. Aduh, Padahal cucian. nyebutnya sudah kami arahkan, tapi ternyata belum diarahkan. Ya, itu yang dimaksud sikap batin. Lanjutnya, Fit, hendaklah kalimat lanjutannya. Hendaklah mereka menyesuaikan hati dengan apa yang mereka ucapkan, serta bekerja sama dengan rahmat surgawi, supaya mereka jangan sia-sia saja menerimanya. Jadi kenapa saya mengatakan berpartisipasi ambil bagian dalam kurban misa sangat tidak gampang, karena pertama sikap lahir dulu. Sikap lahir dulu masih banyak kekurangan kita. Umat juga tidak melatih diri dengan sikap lahir itu. Baru nanti setelah sikap lahir, baru nanti sikap batin gitu. Tadi yang seperti saya katakan, bahkan hanya hal-hal yang sifatnya fisik saja, itu masih memerlukan banyak sekali latihan. Nah, SC mengatakan hendaklah mereka yang dimaksud itu umat beriman menyesuaikan hati dengan yang diucapkan. Tadi persis banget contohnya Kevin, sangat cocok. Marilah mengarahkan hati, sudah kami arahkan. Aduh, cucianku belum dicuci. No. Marilah mengarahkan hati, sudah kami arahkan. Perutnya kuruk-kuruk. Aduh, siomay enak kayaknya. Gitu nggak, Vin? Gitu ya, Vin ya? Iya, Rama. Apalagi kalau misal pagi kan subuh-subuh begitu. Iya. Ya, jadi saudara-saudari, sesungguhnya misa memerlukan latihan. Saya ulangi, misa memerlukan latihan yang terus-menerus tanpa henti, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Ayo latihan misa. Bagaimana latihannya? Nanti akan saya berikan tips-tips. Maka dari itu hendaklah para gembala rohani. Siapa gembala rohani itu, Kevin? Tentunya Rama Bayu dan semua para imam. Ya uskup, ya presbiter, ya intinya ya pemimpin gereja gitu ya. Maka dari itu hendaklah para gembala rohani memperhatikan dengan seksama supaya dalam kegiatan liturgi jangan hanya dipatuhi hukum-hukumnya untuk merayakannya secara sah dan halal, melainkan supaya umat beriman ikut merayakannya dengan sadar, aktif, dan penuh makna. Nah, di sini berarti para gembala rohani ini berarti menunjuk pada salah satunya adalah Rama Bayu. Itu berarti apa? Memperhatikan agar apa? Umat beriman, berarti Anda yang mendengarkan, supaya dapat merayakan perayaan Ekaristi atau liturgi suci dengan 3 hal. Sadar, aktif, penuh makna atau bermakna.